Agar Kindo dan Mbak Siti diam ditabok 16 juta. Aduh, ini kalau misalkan ada yang tiba-tiba ngeritik gitu ya, terus berhenti. Nah, ini jangan-jangan ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini saya lagi gabut sambil browsing-browsing Facebook. Nah, dan saya tuh nemuin postingan yang cukup menarik nih ya. Nah, ini dari fanspage Kindo Hong Kong ya, postingan tahun 2017. Nah, ini judulnya menarik juga nih. 4 tahun investasi tanah ke Yusuf Mansur, BMI ini mengeluh. Nah, ini ada foto juga, foto screenshot HP gitu ya. Ada kwitansi. Nah, ini yang katanya nggak ada nama penerima, nggak ada tanggalnya. Waduh, ini kwitansi apaan? Ya, jadi nggak ada ketentuan hukumnya kalau kayak gini kan. Bu, jenengan masih ingat kwitansi niku? Itu artinya, Bu, Anda masih ingat kwitansi ini? Insya Allah dijawab. Kemudian, uang itu buat sedekah apa investasi, Bun? Nah, ini dijawab lagi. Investasi jangka panjang, Mbak. Nah, kemudian tanya lagi si ibunya yang punya kwitansi. Kok nggak ada kabar sama sekali, Bun? Tanggal kwitansi nggak ada, penerima kwitansi juga nggak ada. Ya, aneh juga nih. Terus dijawab, kan jangka panjang, Mbak. Insya Allah Ustadz dan kami tanggung jawab, Mbak. Oke. Nah, kita langsung baca postingannya. Seorang BMI Hong Kong berinisial Siti MDA mengeluhkan investasi tanah yang disebut nabung tanah bersama Yusuf Mansur. Ya. Kejadian dimulai 4 tahun yang lalu, berarti ini postingan 2017, berarti 2013-an ya. Dalam sebuah acara yang diadakan oleh organisasi dakwah mengundang YM bertempat di Southern Stadium ya. Hennessy RD Wancai berarti ada hubungannya sama Bu Surati yang pernah diwawancarai sama Pak Darso. Ini videonya. Acara pengajian yang diadakan di gedung showroom Wancai Hong Kong. Itu kapan itu, Bu? Itu. Nah, berarti ini ada kaitannya nih ya. Cukup banyak jamaah yang ikut asok duit saat itu ya, dan kami hanya diberi kwitansi dalam gambar. Nah, otomatis nih mungkin banyak penerima kwitansi seperti ini, nggak ada tanggalnya, nggak ada nama penerima, kan aneh itu. Tanda tangan juga nggak ada kayak itu. Kita udah. Terus kwitansi yang tidak tertanggal dan tidak tertulis siapa penerima dan tanpa cap perusahaan investasi itu diterima Siti dan kawan-kawan setelah membayar uang investasi tanah sebesar $1.500 Hong Kong ya. Seorang $1.500 itu kalau nggak salah 2 juta lebih ya, 2.600.000 atau 2.700.000. Menelisik kwitansi tersebut by the law kiranya tidak dapat dikaitkan dengan Yusuf Mansur ataupun perusahaannya. Namun dalam screenshot percakapan yang terbaru, Siti memperoleh ketegasan dari seorang tokoh organisasi dakwah yang bernama Bunda Nuris, yang pada saat itu dia adalah orang yang menerima uang dan menerbitkan kwitansi tersebut, bahwa transaksi uang tersebut adalah untuk investasi tanah dan uangnya tidak akan hilang atau ada yang tanggung jawab. Nah, masalahnya ini investasi tanahnya itu tanahnya di mana gitu kan, strategis enggak, harganya berapa gitu kan. Kemudian kan harusnya ada laporannya, laporan per tahun perkembangannya gimana gitu. Nah, ternyata memang carut marut berita ya investasi ini sudah dari dulu ya, dari 2017 tapi di Hong Kong. Nah, ini baru merebak tahun 2021 nih. Nah, kita lanjut lagi ya. Mempersoalkan kwitansi yang tidak bercap dan tidak bernama siapa penerimanya ini, Bunda Nuris mengatakan transaksi ini investasi jangka panjang. Kwitansi itu sudah bukti kuat dan disimpan Mak Won. Nah, bukti kuat apanya? Nggak ada tanggal, nggak ada nama penerima. Layakkah sebuah transaksi investasi jangka panjangnya hanya kwitansi seperti itu? Sepanjang apa dan sampai kapan? Nah, itu harus ada ketentuannya. Memang TKW ini kan nggak ngerti ya masalah transaksional gitu atau investasi. Ya, kepada Kindo, Siti mengatakan bahwa jika uang itu sebagai investasi tabung tanah, maka perlu penjelasan lebih lanjut di mana letak tanahnya dan mendapat seberapa keuntungannya selama 4 tahun ini. Betul sekali.
Masa selama 4 tahun hanya pegang kwitansi tanpa tindak lanjut dan penjelasan? Apakah investasi seperti ini abal-abal atau nyata? Pertanyaan Siti. Dan apakah benar-benar perusahaan investasi yang dikelola Yusuf Mansur yang menangani? Lanjutnya. Siti tidak tahu berapa ratus orang yang ikut investasi nabung tanah pada saat itu karena sesama BMI kebanyakan hanya kenal-kenal sekilas dan Siti tidak menghitungnya. Pokoknya banyak sekali. Waduh. Nah, Kindo berusaha menghubungi Bunda Nuris untuk klarifikasi, namun sayangnya nomornya nggak aktif. Nah, ini gimana nih? Yang jawab WA tadi malah nggak aktif nomornya. Sumber lain mengatakan pada umumnya BMI di Hong Kong dan lainnya sangat rawan menjadi target penipuan berkedok investasi abal-abal dan juga penggalian dana atau donasi dengan berkedok dakwah. Nah, ini bahaya ya. Memang kalau di TK itu kan rata-rata memang ya maaf ya, itu pendidikannya memang ya nggak begitu tinggi gitu loh. Jadi nggak ngerti masalah seperti ini. Ini ada ketentuan hukumnya nggak gitu. Kemudian, nah itu tadi ya, apalagi kalau yang ngomong itu Ustadz. Nah, BMI itu kan merasa ya senang gitu, merasa percaya kepada ustadz tersebut atau merasa terharu, bangga dia dianggap ikut andil dalam memajukan perekonomian Indonesia dengan slogan membeli Indonesia. Waduh, ini Indonesia harganya berapa mau dibeli? Nah, ini komentarnya itu seru nih ya. Ini ada klarifikasi dari Yusuf Mansur, nanti kita bahas di belakang. Tapi ini komen-komennya juga seru. Ada klarifikasi transfer dana nabung tanah dari $1.500 Hong Kong atau 2.700-an ya menjadi 16.200.000. Buset. Kok malah jadi berkali lipat seperti itu, 2 juta jadi 16 juta. Berarti hampir 7 kali lipat atau 6 kali lipatan ya. Nah, ini akadnya ini seperti apa? Ini kalau seperti ini jadinya riba loh. Masa Ustadz nggak ngejelasin gimana hukum ya muamalah gitu kan? Saudari Siti dan Kindo HK bersama-sama memberikan klarifikasi menjawab komen-komen yang seolah-olah menghakimi Saudari Siti dalam menuntut haknya. Dan seolah-olah Kindo HK tidak bertabayun sebagaimana kwitansi yang tidak jelas akadnya. Yang benar, itu kwitansi nggak ada akadnya nggak jelas itu. Nggak ada perjanjian tertulis-menulis gitu. Padahal di dalam Islam itu setiap transaksi ya itu harus ada harus tertulis gitu. Bahkan harus ada saksinya. Tidak jelas perjanjian atau ijab kabulnya ya. Investasi nabung tanah yang bagaimana? Tanah, sawah, ladang, berapa tahun? Apa untuk peruntukan tanahnya? Nah, ini betul, ini harus dijelaskan. Nah, ini kok tiba-tiba langsung ada dapat 16 juta. Apa gara-gara ini ya? Dia posting di medsos itu. Kwitansi tanpa ada penerima dan tanggal alias yang ngeluarin nggak jelas, itu udah jelas Anda ketipu. Dibawa kemanapun kwitansi Anda tidak berdasar. Jadi kalaupun mau gugat ke siapa, sedang kwitansi tidak jelas. Nah, ini masalahnya kalau misalkan mau gugat, walaupun kwitansinya itu berketentuan hukum, misalkan ada nama penerima, ada tanggalnya. Untuk menggugat itu kan perlu biaya ya, nyewa pengacara, nyewa biaya sidang pengadilan dan lain-lain. Nah, itu biasanya pasti kalau cuma duit segitu ya, itu pasti biasanya ngiklasin gitu loh. Karena biaya untuk menggugat itu lebih besar dari nilai yang dia keluarkan untuk investasi. Jadi ya seperti ini, saya sudah ada kayak puzzle gitu yang sudah mulai tersusun gitu ya. Nanti saya akan rangkai ya nanti video selanjutnya. Kalau saya boleh kasih saran, kalau emang rekan mau berinvestasilah dengan perusahaan yang sudah jelas adanya dan yang penting harus berada dalam pengawasan pemerintah OJK. Nah, betul sekali. Banyak investasi berkedok agama. Saya ingat berpuluh tahun juga demikian, investasi peternakan, pertanian dengan alasan agama lah. Nah, lihat ke tempat yang benar ada aktivitas. Setelah 2-3 kali saya diberi keuntungan, setelah itu selesai, gak jelas untungnya, lenyap tuh duit. Nah, itu juga ada lagi modusnya, di awal-awal dikasih, nah giliran seterusnya itu amblas. Jebakan Batman saudaraku, saran aja mending gak usah kemecut ini itu, bisnis itu soalnya ujung-ujungnya ribet. Kalau mau invest mending kirim ke rumah, bener, atau tabung di bank resmi. Nah, harus invest buat beli tanah di kampung, gak usah kayak gini. Jangan karena ustadz atau agama kalian jadi korban tangan-tangan jahil, mending mikir 1000 kali sebelum ikutan bisnis kayak gini. Dari Zaira Ayu Wijaya. Saat itu sewaktu saya masih di Hong Kong, saya selalu menghadiri pengajian Bapak Ustadz Mansur, tapi ujung-ujungnya ngajak bisnis.
Dan itu misalnya investasi tanah, PayTrend. Untungnya saya nggak tergiur dan akhirnya malas untuk menghadiri pengajiannya. Ini pinter juga nih, nggak jadi kapok nih ya. Donatur juga punya hak atas transparansi, infak atau sodakoh, baik berupa tanda terima atau nama penerima, stempel. Nah, itu. Jadi ada kekuatan hukumnya. Bahkan nama yayasan atau lembaga pengadaan kegiatan tersebut ya. Tidak boleh semena-mena hanya berkata ini kan investasi akhir atau sejenisnya. Ya nggak bisa gitu. Bilang aja kalau infak, kalau investasi ya jelas gitu loh. Akadnya jelas. Jadi orang itu nggak mengharap-harap gitu loh. Harus jelas akad serah terimanya dan harus siap jika ada yang tanya dikemanakan uang yang katanya sedekah tersebut. Ini adalah kewajiban bagi penyalur sedekah. Bahkan dalam penerima yang penyalur sedekah itu juga harus transparan ya, ada disediakan database-nya. Jadi ini disalurkan kemana, sisanya berapa gitu harusnya. Seperti ACT itu ya, aksi cepat tanggap itu transparan banget ya. Memang sudah menjadi hukum jika amaliyah itu harus ikhlas, tapi alangkah baiknya prosesnya juga transparan atau amanah, sehingga enggak akan langgeng dan saling percaya. Ya, pihak penyalur sedekah tersebut masih bisa menjalankan kaidah hukum agama dan undang-undang yang disahkan dalam Lajis, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Apalagi katanya mewadai sekelas ustadz muda. Mari kita lebih hati-hati dan tawadu. Nih terusnya, ini silakan baca lagi komen-komennya, ini seru juga. Ternyata memang ribut-ribut kayak gini tuh udah dari dulu ya, dari sejak tahun 2017 di Hongkong sana gitu. Nah, kemudian ini ternyata ada balasan atau ada respon setelah muncul screenshot WA tersebut. Nah, ini ada klarifikasi dan transfer duit dari rekening Jam'an Nur Khotib Mansur ya ke rekening yang berinvestasi tersebut, yang menanyakan investasi tersebut sebesar 16.200.000. Nah, ini jadi goror ya, nggak jelas ini. Jadi sebenarnya keuntungannya itu berapa persen? Tanahnya yang mana? Keuntungannya didapat dari mana? Ini kalau seperti ini jelas riba namanya ya. Ini tiba-tiba 2 juta jadi 16 juta. Ini akadnya apa? Kita baca saja artikelnya, postingannya. Klarifikasi transfer dana nabung tanah $1.500 Hongkong menjadi 16.200.000 ya. Saudara Siti Kindo Hongkong bersama-sama memberikan klarifikasi menjawab komen-komen yang seolah-olah menghakimi saudari Siti dalam menuntut haknya, dan seolah-olah Kindo HK tidak bertabayun ya. Untuk kalian yang berkomentar seolah-olah buta ya, buta hati dan seolah-olah ahli dalam bidang investasi hukum syar'i, namun juga hanya seolah-olah membela syariah, membela bisnis syar'i ya. Sebagaimana kwitansi yang tidak jelas akadnya, tidak jelas perjanjian atau ijab kabulnya, investasi nabung tanah yang bagaimana tanah sawah ladang berapa tahun, untuk apa peruntukan tanahnya, dan siapa penanggung jawabnya, adakah wewenang untuk menggali dana tersebut ya, menggali dana masyarakat dalam bentuk investasi dan lain-lain. Kapan diterbitkan surat sahamnya, apa kewajiban investor dan haknya jika sudah jatuh tempo kapan, bagaimana mengatasi disput antara pihak jika terjadi perselisihan, dan lain-lain. Nah, pertanyaan terkait akad atau ijab kabul. Nah, ini benar sekali ini. Makanya pemilik media Kindo HK ini pinter ya dalam hukum muamalah dalam Islam itu. Nah, setelah diunggahnya ya foto itu, ini Siti hanya mengetahui bahwa ada transfer 16.200.000. Nah, ternyata juga transfer 16 juta itu nggak jelas, tiba-tiba ada transferan. Ini maksudnya apa? Aduh, ini kalau misalkan ada yang tiba-tiba ngeritik gitu ya, terus berhenti. Nah, ini jangan-jangan ya. Aduh, oke lanjut ya. Dan menurut saran saya ya, ini namanya Agus ya pemilik medianya, bahwa kelebihan dari haknya yang mulanya $1.500 Hongkong itu adalah uang syubhat atau tidak jelas. Betul sekali ya, betul sekali. Tidak jelas asal-usulnya. Maka akan dikembalikan besok hari Senin menunggu kantor bank buka insya Allah. Saudara Siti mengatakan bahwa dirinya tidak mau mengambil lebih dari haknya yang semula $2.500 Hongkong itu saja karena tidak ada akadnya. Betul sekali saudari Siti, Ibu Siti ya, tidak mau menerima uang itu. Ini uang apa maksudnya? Perjanjian yang jelas saat memulai investasi 4 tahun yang lalu ya, maka Siti mendapat SMS agar kelebihannya dibagi atau disedekahkan ke anak-anak yatim lindungan Siti. Namun Siti sekali lagi menolak saran atau permintaan untuk menyalurkan dana
Baki atau Jujul, dan si tim menuruti saran saya. Oh gitu, maksudnya apa nih Jujul nih, kelebihan. Aduh. Nah, jadi intinya dana sejumlah 16.200.000 itu, itu dianggap syubhat ya, jadi nggak jelas. Tapi kalau saya rasa sih ini haram ya, karena itu termasuk riba juga. Jadi intinya itu duit 16 juta itu dikembalikan ke rekening atas nama Jam'an Nur Khotib Mansur ya, di rekening Bank Mandiri Syariah ya. Nah, di tanggal 3 bulan 7 2017 hari Senin ya. Nah, ternyata seperti itu ya. Loh, 2 juta akadnya nggak jelas, tiba-tiba dapat transferan 16 juta, itu pun setelah posting ke medsos, screenshot WA itu ya, terekspos gitu loh. Nah, dalam waktu dekat Pak Agus ketemuan dengan WM. Nah, nanti ada telepon dengan Pak Agus, nanti saya kasih tuh videonya. Investasi modal ini subhat, samar-samar, hukumnya nggak jelas. Kalau judi taruhan jelas haram, tapi gentleman gitu. Yang nanya admin gaji berapa, ini adminnya itu diserang sama fansnya Ustadz tersebut nih. Aduh, ini kita cari komentar-komentar yang lucu juga nih. Haha, heran sama cah Indo-Indo di Hong Kong, mudah tergiur dengan keuntungan banyak yang cuma janji-janji doang alias bodong. Habis mereka nggak mau mensyukuri dengan gaji di Hong Kong yang 7 juta lebih. Masih saja kurang banyak. Aduh. Itu tadi, gaji 7 juta, investasinya 2 juta. Jadi kalau saya sih mungkin daripada gugat gitu, kalau saya jadi itu, memang berpikirnya gitu, ikhlasin aja gitu, walaupun awalnya akadnya investasi gitu. Karena kalau mau gugat itu harus ya lama prosesnya ya, biaya pengacara, biaya sidang pengadilan dan lain-lain gitu. Belum lagi kalau misalkan kalah, karena memang kita buktinya nggak kuat, apalagi itu kwitansinya nggak ada tanggalnya, nggak ada nama penerima, jadi sudah didesain seperti itu ya, agar Kindo dan Mbak Siti diam, ditabok 16 juta. yang lebih dari $1.500 Hongkong atau 2 juta lebih itu ya, mau ditabok berapa tuh? Mau invest tanah, properti, kenapa nggak beli lahan sendiri di kampung? Heran udah nyimak sambil garuk-garuk kepala. Oke teman-teman, silakan nanti, ternyata berita ini itu sudah dari dulu ya, berita-berita seperti ini ya. Karena yang sekarang itu kan Muyafidi sama Batuan Usaha ya, sama Jabal Nur yang ya ada kaitannya dengan Ustadz Yusuf Mansur itu ya. Nah teman-teman, itu tadi postingan yang menarik juga. Ternyata memang dari dulu ada masa-masa seperti itu gitu, dan juga bukan Rini saja gitu. Nah setelah ini Pak Agus Kindo ini dihubungi sama Yusuf Mansur ya, nanti saya kasih videonya dan juga klarifikasi dari Ustadz Yusuf Mansur di Instagramnya. Jadi saya share juga, kasih klarifikasinya supaya tidak dituduh saya ini membuat video untuk tujuan ya yang jahat gitu ya. Jadi memang saya cuman iseng baca berita ini ya, ternyata berita-berita masalah ribut investasi itu nggak cuman akhir-akhir ini, ternyata sudah dari dulu tahun 2017, dan itu ada korelasi, ada hubungannya dengan Ibu Surati itu ya, sama-sama ternyata tempatnya di Wancai gitu ya. Oke teman-teman, silakan nanti kalau misalkan dieksplor lagi itu postingan itu, saya taruh di deskripsi linknya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.